Dongeng Bahasa Indonesia. Tongkat Sihir Ajaib. Ini adalah saat ketika orang-orang percaya pada peri dan malaikat dan makhluk dari dunia lain yang mengunjungi dunia kita untuk melakukan urusan mereka. Kisah ini dimulai dari kaki gunung di Norwegia pada malam musim dingin di dalam kastil yang sangat membutuhkan perbaikan. Saat itu adalah hari ulang tahun Helda, gadis kecil di kastil. Semua temannya telah berkumpul dan ada kegembiraan dan permainan. Bahkan kastil tua itu pun tampak tertawa dan gembira dengan anak-anak yang bahagia. Dan kemudian diumumkan kue ulang tahunnya. Anak-anak, ini adalah waktunya. Kue pada masa itu bukanlah makanan biasa. Karena pada hari ulang tahun, kue itu memiliki sedikit keajaiban sendiri. Ini adalah ritual bagi ibu dari anak pembuat kue ulang tahun untuk memasukkan cincin ke dalamnya. Ketika kue itu dipotong, siapapun yang mendapatkan potongan dengan cincin itu akan mendapatkan keinginan. Jika cukup masuk akal, peri-peri itu akan mengabulkannya. Penuh dengan kegembiraan, anak-anak duduk mengitari meja sambil memandang kue. Siapa yang akan mendapatkan keinginan mereka malam ini? Kalau aku dapat keinginan, aku akan meminta kucing putih berbulu dengan mata yang biru. Aku akan minta pesawat yang bisa menjadi besar dan aku bisa terbang di dalamnya kapanpun aku mau. Dan aku ingin boneka yang bisa bicara denganku. Apa yang kau inginkan, Helda? Aku tidak bisa memikirkan apapun. Apa? Ayolah. Ini kan ulang tahunmu, Helda. Kenapa kau tidak membuat permintaan? Mungkin aku akan meminta semua keinginan kalian menjadi kenyataan. Baiklah, bisa kita potong kuenya? Lalu, si kue akhirnya dipotong. Satu demi satu, potongan itu dipotong dan dibagikan. Kemudian satu demi satu mereka memakannya. Tidak ada yang mendapat cincin. Tunggu, suara apa itu? Itu cincinnya. Ini ada di kueku. Wah! Dan saat semua orang menyaksikan dengan kagum, pancaran cahaya kecil tapi paling terang terbentuk dengan sendirinya di atas meja dekat Helda. Lalu ada sayap. Muncullah peri bercahaya, berkilau tidak lebih tinggi dari kepalan tanganmu. Mengangkat tongkatnya yang indah, yang bertaburan rubi, berlian, dan kepala emas yang berkilau seperti matahari. Siap mengabulkan keinginannya. Selamat ulang tahun, Helda. Apa keinginanmu yang bisa aku penuhi? Helda menatap peri itu. Dan pada saat itu, dia diliputi oleh keinginan yang begitu kuat untuk memiliki tongkat sihir peri itu. Maaf, bolehkah aku memiliki tongkat sihirmu? Hatiku sangat ingin memilikinya. Pada saat itu, peri kehilangan kilaunya dan menjadi transparan. Dia hampir menangis. Helda bertanya tentang itu. Apakah aku menginginkan sesuatu yang salah? Oh, peri yang baik hati. Kau tidak hanya meminta tongkat sihirku, tapi juga hidupku. Untuk apa peri tanpa tongkat sihirnya hidup di dunia ini? Dan sekarang, para nom dunia bawah tanah akan memenjarakanku. Karena jika mereka berhasil memenjarakan peri, kekuatan mereka untuk membuat masalah di dunia akan meningkat. Aku tidak tahu. Aku sangat menyesal. Aku pikir kau memiliki banyak tongkat sihir. Apa yang telah aku lakukan? Aku tidak ingin tongkatmu lagi. Tolong simpan saja. Aku harus mengabulkan keinginanmu, Helda. Jadi kau harus memiliki tongkatku.
Tapi simpanlah dengan aman dan jangan berikan ini pada Nom. Aku mohon, mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi. Tongkat ini adalah milikmu sekarang. Hulda sedih melihat apa yang telah dia lakukan pada peri. Dia menyimpan tongkatnya di dalam kotak kayu, menguncinya dan membawanya kemanapun dia pergi, agar tongkat itu selalu berada dalam pengawasannya. Beberapa bulan berlalu. Kabar peri yang harus menyerahkan tongkat sihirnya memang sangat ramai di dunia peri itu. Seorang Nom mendengarnya dan tidak ada yang lebih dia inginkan selain memenjarakan peri. Tapi dia menyamar sebagai penjual dan tiba-tiba dia ke kastil Hulda untuk mencuri tongkat itu. Dia berhati-hati dalam memilih hari dan waktu ketika Hulda sedang sendiri di rumah. Dia memakai sepatu yang sangat tinggi agar terlihat lebih tinggi dan menutupi wajah hijaunya. Dia membawa kantung di mana dia meletakkan mantra, di mana siapapun yang melihatnya akan ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Dan kemudian dia memanggil sehingga Hulda akan mendengarnya. Kalung, gelang, cincin, dan juga anting. Tidak ada permata yang lebih indah dari ini yang pernah kau lihat. Burung emas perak, ular rubi dan berlian, pohon dan hewan. Diukir safir batu amber, mutiara dan jamur. Ayolah. Hulda yang sedang bermain di taman mendengar panggilan Nom dan saat dia melihat kantung itu, dia terkejut oleh mantranya dan dia berlari ke taman untuk melihat barang dagangannya. Tunggu, tolong izinkan aku melihat barang-barang daganganmu. Aku mohon. Apa-apaan ini? Kenapa di luar sini? Aku tidak bisa membiarkanmu masuk karena aku sendirian. Aduh, apa yang terjadi dengan dunia? Sekarang bahkan anak-anak tidak mempercayai orang tua yang sakit. Dan dia pun tidak mau memberikan masuk dan memberikan segelas air di terik matahari. Oh, aku sungguh minta maaf. Ayo, silakan masuk. Dan ketika Nom itu masuk ke rumah, matanya menjadi merah karena merasakan kehadiran tongkat yang berharga itu. Dia terbatuk-batuk. Ketika Hulda berlari untuk mengambil segelas air, dia pun pergi ke kotak dan berlari dengan itu. Sebuah gelang pun jatuh. Dan ketika Hulda melihat kotak itu dicuri, dia berlari mengejar Nom. Tongkatnya! Kembalikan tongkatnya! Kau seorang Nom! Kembali, ayo! Sambil lari, Nom itu memandang Hulda, dan kemudian di bawah pohon pinus, dia menginjakkan bumi 2 kali. Bumi bergetar, dan sebuah lubang muncul. Nom itu melompat ke dalamnya, dan kemudian tanah tertutup. Sebelum Hulda bisa mencapai tempat itu. Hulda duduk di sana, dan dia menangis. Aku sudah kehilangan tongkat peri yang malang. Apa yang telah kulakukan? Hulda diliputi keputusasaan. Dia menyimpan gelang Nom dengan aman. Dengan sungguh-sungguh berharap suatu hari nanti ia akan membantunya mendapatkan kembali tongkat peri. Lalu kemudian setahun berlalu dan ketika ulang tahunnya tiba, itu bukanlah pesta yang meriah. Karena semua anak masih sedih untuk peri dan mereka sangat ingin membantu Hulda dan juga peri. Jadi kali ini saat kuenya dibawa, apa yang kita inginkan? Siapapun yang mendapatkan cincin itu pasti berharap Hulda tahu cara membawa tongkat sihir itu kembali kepada peri. Apakah kalian semua akan melakukan ini untukku? Tentu saja, Hulda. Jadi, ketika salah satu anak menemukan cincin itu, tanpa berpikir 2 kali, anak itu berharap. Aku ingin Hulda tahu bagaimana membawa tongkat sihir itu kembali ke peri. Ruangan itu dipenuhi dengan cahaya biru yang berasal dari gelang yang dijatuhkan oleh Nom dulu. Hulda pergi ke lemari untuk mengambilnya. Dan burung di gelang itu hidup dan berkata, Ketika waktu
berubah dan 1 tahun berlalu ke tahun lainnya, Nom akan keluar dari bawah. Ikuti dia terus ke dunianya dan ingat ya, hanya apa yang mereka curi adalah milik mereka, bukan apa yang mereka beli. Dalam dunia mereka, sebuah bukti adalah hal terpenting. Jika tidak, kebenaran sama baiknya dengan kebohongan. Dan cahaya pun memudar. Burung itu pun kembali seperti semula. Wow! Apa itu tadi? Aku tidak pernah melihat burung di gelang bisa bicara. Tapi apa artinya ini? Aku pikir ketika 1 tahun berlalu ke tahun berikutnya, ketika 1 tahun berlalu ke tahun berikutnya, itu adalah hari tahun baru. Dan tengah malam. Iya, benar. Pada saat itu, ketika bumi terbuka, aku akan melompat ke lubang yang ada di tanah itu. Dan sisanya? Oh, sepertinya hanya yang mereka curi adalah milik mereka, bukan apa yang mereka beli. Dalam dunia mereka, bukti yang terpenting. Kalau tidak, kebenaran sama dengan kebohongan. Aku tidak akan pernah tahu sampai aku turun ke sana. Kau akan pergi ke dunia Noms? Itu bisa berbahaya. Tapi tidak seberbahaya menjalani seluruh hidupmu di dalam penjara, iya kan? Aku akan pergi. Sejak saat itu, Helda memakai gelang sepanjang waktu dengan harapan burung itu akan hidup kembali untuk membantunya. Tapi burung itu tetap diam dan tidak bernyawa lagi. Pada malam tahun baru, Helda pergi ke pohon pinus dan menunggu bersama teman-temannya. Saat jam menunjukkan pukul 12, bumi berguncang dan terbelah. Nom itu keluar dari lubang. Tapi Helda dan teman-temannya menangkap Nom dan mendorongnya kembali ke dalam lubang. Saat lubang belum tertutup, Helda melompat untuk menyusulnya. Dia jatuh ke dalam waktu yang sangat lama sampai akhirnya dia mendarat di gumpalan jamur. Yang mana ruangan itu adalah aula dari Raja Nom. Oh, ya ampun, apa-apaan ini? Ada seorang manusia? Yang mulia, Jerry, apa yang dia lakukan di sini bersamamu? Aku tidak tahu, Yang Mulia. Helda tidak yakin harus berkata apa. Dan jika kau tidak tahu harus berkata apa, kebenaran biasanya merupakan pilihan terbaik. Aku datang ke sini untuk mengambil tongkat periku. Tongkat? Hei Jerry, bukankah kau telah mengatakan kalau kau telah mencurinya? Iya, aku memang telah mencurinya. Kalau begitu, berarti tongkat itu sudah jadi milik kami. Sekarang kau pergilah, manusia. Helda tidak akan kembali begitu saja sekarang. Dia berpikir keras. Dan kemudian apa yang dikatakan burung itu pada hari ulang tahunnya tiba-tiba menjadi jelas. Tidak, Yang Mulia, dia tidak mencurinya dariku. Tidak, itu tidak benar. Aku telah mencurinya. Aku mencuri itu. Apa kau tidak ingat? Lalu mengapa kau meninggalkan gelang ini? Dia telah mengambil gelang ini. Dan ini bukanlah sebuah pencurian, kan? Ini seperti dia membayarku untuk tongkat ini, iya kan? Oh, tidak. Oh, ya. Itu gelang milik kami. Jerry telah mencurinya dari Ratu Sangkar Burung. Jerry, beraninya kau membeli sesuatu dan memberitahu kami bahwa kau mencurinya. Beraninya kau. Jerry, beraninya kau berbohong pada kami, Jerry. Aku menjatuhkannya karena kesalahan. Tapi itu tidak dihitung sebagai mencuri. Kembalikan tongkat itu kepadanya. Itu bukan milik kami. Penjaga,
masukkan dia ke penjara karena tidak mencuri. Penjara? Tunggu sebentar. Apa aku mendengar dengan benar? Para gnomes tidak mengambil apapun yang bukan milik mereka? Dan untuk sesuatu yang menjadi milik mereka itu harus dicuri? Apa? Benarkah? Aku senang kita tinggal bersama manusia, bukan? Nah, tongkat itu dikembalikan ke Helda dan dia dibawa kembali ke pohon pinus. Malam itu, siapa yang harus Helda temui selain dari peri di kamarnya? Oh, peri yang baik hati. Peri, aku membawa tongkatmu. Aku sangat menyesal betapa kau pasti menderita tanpa ini. Tidak apa-apa, Helda. Lihatlah, aku baik-baik saja, kan? Apapun yang terjadi adalah yang terbaik, karena sekarang aku mendapatkan tongkatku kembali dari gnomes. Tidak akan pernah ada lagi gnome hingga akhir zaman yang akan pernah dapat mencuri tongkatku lagi. Terima kasih, Helda. Terima kasih banyak. Mwah. Peri itu kembali ke dunianya, meninggalkan Helda dengan pelajaran yang sangat penting. Helda belajar untuk tidak pernah lagi menginginkan sesuatu yang menjadi milik orang lain.